Yang namanya mendapatkan sesuatu memanglah sangat sulit. Tapi yang jauh lebih sulit daripada mendapatkan sesuatu adalah bagaimana cara mempertahankannya. Tapi ada sebuah tim yang sangat konsisten, yang mana mereka bisa bertahan selama 1 dekade lebih untuk terus-menerus melawak di Premier League. Yang tak lain dan tak bukan adalah KMU. Is Manchester is wonderful. Udah Gon, udah. Tidak boleh terlalu sedang, tidak boleh terlalu jumawa. Tapi gini, namun kalimat di atas tadi yang saya bilang kalau mendapatkan sesuatu itu sulit, tapi mempertahankannya itu lebih sulit. Itu adalah bagian dari cerita yang ada di film ini. Ketika kamu berhasil mencetak rekor dan prestasi yang sangat besar di waktu muda, maka tidak akan pernah mudah bagimu untuk terus mempertahankannya. Penasaran? Jadi, begini ceritanya. Pemuda berprestasi ini bernama Hao. Dia baru saja mencetak rekor balap lari 100 meter dengan catatan waktu 9 menit 59 detik. Mencatatkan rekor di usia ke-18 di pertandingan pertamanya tentu menjadi salah satu pencapaian terbesar selama hidup Hao. Dan segala momen spesial yang Hao capai hari itu masih ia tambah lagi dengan melamar kekasihnya yang bernama Christy. 我是齐爷爷，现在是前方记者为您带来的播报，让我们把播报接回。干什么？ Segala kesuksesan dan nama besar Hao berhasil menjadikannya sebuah inspirasi di daerah asalnya. Dan membuat anak-anak muda lainnya ingin menjadi atlet yang sama hebatnya dengannya. Ada Tian si pelari, Gao Feng dan Zhao si atlet senam akrobatik, dan ada Niu si atlet angkat beban. Dari mereka berempat, Tianlah yang nampak paling ceria dan paling semangat berlatih bersama Hao. Karena Tian adalah fans Hao nomor 1, bahkan Tian sudah ngefans Hao sejak ia masih kecil. Mas, kayaknya ngefans nggak sebegitunya deh. Dan benar saja, kelakuan Tian dari hari ke hari makin menjadi-jadi. Mulai dari mijet bokongnya Hao, nyiapin tisu toiletnya, dan terus memaksa Hao untuk foto bersandingan dengannya. Mas, ini bukankah satu dari 16 ciri-ciri boti ya? Hao mulai merasa tak nyaman dengan semua tindak tanduk dari Tian. Bahkan ia sampai bilang, apakah Tian ini sukanya pisang makan pisang atau bagaimana? Pisang makan pisang. Tapi Tian dengan tulusnya bilang, kalau Hao adalah inspirasi yang sangat besar di hidupnya. Ia berambisi jadi pelari sejak melihat pertandingan Hao saat Tian masih kecil. Bahkan saking ngefansnya, Tian juga menghadiahi kado sepatu lining untuk Hao. Sepatu yang sama mereknya dengan yang Hao pakai ketika meraih gelar juara pertamanya. Tapi Hao terus menolaknya. Dan makin hari, Hao makin takut berkomunikasi dengan Tian. Dan memilih untuk pergi. Tapi kalau ngomong-ngomong soal Tian, impiannya menjadi pelari sebenarnya bisa dibilang terlalu muluk. Bukan karena kemampuan larinya yang buruk. Tapi Tian mengidap sebuah penyakit yang membuatnya kesulitan untuk fokus dalam segala hal. Jadi setiap aba-aba lari dimulai, Tian selalu tertinggal dan membuatnya tak bisa mendapatkan start yang sempurna. Hao tahu betul soal masalah yang dialami oleh Tian. Jadi ia coba melatih fokusnya dengan cara melempar bola dan meminta Tian untuk menangkapnya. Oke, yang ini bagus. Agak jauh. Ya, aman. Lebih jauh lagi. Masih aman. Loh, Mas, kok pakai kaki? Kok pakai kaki? Mas, yang normal-normal aja dong. Walau gagal meraihnya, tapi kecepatan Tian sudah cukup mengagumkan sebenarnya. Dan hanya kurang selangkah lagi sudah bisa menangkap bolanya. Tapi sayangnya, itu tak cukup membuat Hao terkesan dan membuatnya meremehkan kalau kecepatan Tian memanglah hanya segitu saja.
dan tak akan pernah mencapai levelnya. Berbagai medali emas yang telah Hao raih juga ia pamerkan pada Tian. Tapi sayangnya Tian tak boleh memegangnya sedikit pun. Katanya, dapatkan medalimu sendiri. Jadilah nomor 1. Karena dalam sebuah kompetisi, orang hanya akan mengingat siapa yang jadi juaranya. Tian terus menjadikan itu motivasi dalam dirinya untuk jadi sama suksesnya seperti Hao.前4步登足，第5步进入加速跑，前30米把身体压低，第16步开始跑。 Saking termotivasinya Tian, bahkan ia berdua bersama Hao terus mendorong dirinya hingga melampaui batasnya. Mereka latihan hingga tengah malam dan mengurangi waktu istirahatnya. Mereka juga memiliki sebuah mimpi untuk bisa bersama-sama bertanding di Olimpiade. Dan pertandingan kali ini akan membuka jalan pertama bagi Tian untuk menjajaki karir profesional dan medali pertamanya. Walau penyakitnya lagi-lagi menjadi penghalang, tapi Tian tak pernah menyerah dan terus mencoba untuk sama suksesnya dengan sang idola sekaligus temannya, Hao. 你怎么知道是什么？ Medali emas pertama bagi Tian pun berhasil diraih. Seluruh teman-temannya juga merayakan kemenangan yang Tian raih. Walau sedang dalam kondisi mabuk, tapi omongan Hao masih waras dan masih terarah. Ia berpesan pada Tian, "Kau tak hanya akan membuatku bangga, tapi kau nantinya juga akan bisa membanggakan negara ini. Dan jangan lupa, kita akan ke Olimpiade bersama-sama." Namun seperti karir atlet pada umumnya, karir Hao juga tak memiliki umur yang panjang. Hao yakin kalau performanya masih cukup baik, tapi tidak dengan pelatihnya. Segala pertikaian itu membuat Hao segera mengemasi barangnya dan ingin segera pergi dari sana. Ia lalu mencari pelatih yang lebih kompeten dibanding pelatihnya yang sekarang. Tian tentu tak mau idolanya pergi. Impian menuju Olimpiade belum tercapai. Jadi kenapa kau memilih pergi? Demi membuat Hao terus bertahan, Tian menantang Hao untuk adu cepat. Dan jika Tian yang menang, maka Hao wajib bertahan di sini. Hao yang emosi sedang memuncak merasa tak terima ditantang seperti ini. Dan inilah waktu yang tepat bagi Hao untuk membuktikan kalau kualitasnya masih jauh lebih baik dibanding semua pelari yang ada di sini. Tian tak terima dengan kekalahannya. Ia merasa sudah melakukan apapun yang Hao ajarkan. Tapi kenapa tetap saja kekalahan yang menjadi hasilnya? Hao tak menjawab pertanyaan itu. Ia hanya berpesan pada Tian untuk terus jaga diri selama di sini. Karena ia akan keluar. Tian lalu bertanya, apakah di Olimpiade tahun depan mereka akan bertemu? Hao mengabaikannya. Lalu segera pergi dan memberikan acungan jempol sebagai tanda perpisahan. Segala popularitas Hao selama di Cina tentu membuatnya tak sulit untuk mencari pelatih baru. Tapi langkah itu juga sama saja dengan mengkhianati kontraknya. Dia membuat agennya pusing karena tingkah Hao yang arogan. Hao tak peduli dengan apapun itu. Dia lalu segera pergi menuju Amerika. Sayangnya, Hao tak mendapatkan sambutan yang ia inginkan bersama pelatih barunya. Mau kau terbaik di negaramu, atau bahkan terbaik di Asia, kau sama saja seperti yang lain di mataku. Tidak ada bedanya. Jadi jangan anggap dirimu spesial. Sebenarnya, Hao juga tak pernah menyerah. Ia masih berlatih dengan sangat keras dan terus mencoba mencapai titik yang diharapkan oleh pelatihnya. Tapi itu semua tak membuahkan hasil apa-apa. Hao tetap diperlakukan ketus dan sama kerasnya dengan pelari lain. Dan sejak saat itulah, hidup Hao mulai kacau. Ia tak lagi menjaga pola makannya. Kecepatannya juga makin melambat. Dan kakinya jadi lebih mudah cedera. Segala penurunan itu kian diperparah dengan Hao yang jadi makin doyan minum. Bahkan terus berpesta setiap malamnya. Kehidupan malam yang kelam itu tak hanya membuat Hao menuju jurang kegelapan. Tapi ada yang dia lebih parah dari itu.
yaitu kecelakaan yang Hao alami membuatnya memilih untuk kembali ke Cina. Para reporter dan media online juga datang untuk meliput kepulangan Hao. Mereka bertanya, apakah Hao akan meneruskan karir atletnya atau tidak? Dengan penuh senyum, Hao menjawab, kalau ia akan berhenti. Belasan tahun berkarir ia rasa cukup, dan ia akan memulai bisnisnya setelah ini. Tapi dari semua orang yang ada di depannya, Hao tiba-tiba dikagetkan dengan kedatangan Tian. Tian datang untuk menagih janjinya untuk bertanding di Olimpiade bersama-sama. Tapi Hao bilang pada Tian, kalau semangat membara itu hanya bertahan saat muda saja. Dan kini aku lebih memilih untuk berhenti dari karir ini. Kau mungkin marah padaku, Tian. Tapi ku yakin kau akan mengerti seiring kau dewasa nanti. Selayaknya bisnis orang terkenal pada umumnya, bisnis dagang sepatu running yang Hao kembangkan berhasil berkembang dengan pesat. Berbagai sepatu dengan brand namanya banyak terpampang di display toko. Ya walau sebenarnya itu hanyalah sepatu palsu yang ditempel brandnya saja. Tamu-tamu juga datang silih berganti pada awalnya, dan itu membuat Hao gegabah, lalu mengambil pinjaman ke bank dengan nilai sangat besar. Hingga masalah mulai datang satu demi satu di tokonya. Kini toko Hao hanya ramai ketika ada undian. Ya walaupun undiannya udah Hao curangi. Dan dia cuma temennya aja yang selalu menang tiap ada undian. Terus juga tokonya kini hanya diisi oleh orang-orang yang numpang nonton TV. Dan Hao bisa mendapat uang dari orang yang numpang nonton di sana. Orang-orang rela datang dan membayar pada Hao hanya demi bisa melihat pertandingan Tian. Yang karirnya makin kesini makin cemerlang. Bahkan banner-banner dengan wajah Hao pun kini mulai banyak digantikan dengan wajah Tian. Sudah karirnya rusak, tokonya sepi, kini Hao juga harus dililit banyak hutang. Mulai dari hutang ke temannya, hutang ke ekspedisi yang mengantar barang-barangnya, bahkan hingga menipu teman lamanya pun ia lakukan demi keuntungannya sendiri. Segala kekacauan dalam hidupnya membuat Hao terus mencari kambing hitam. Dan ia menjadikan olahraga lari menjadi sesuatu yang sangat ia benci sekarang. Bahkan ketika anaknya merengek untuk ikut ekstrakurikuler lari, Hao tak pernah memberi izin sama sekali dan memintanya untuk belajar agar tak perlu menjadi atlet seperti bapaknya. Kemumetan Hao tak berhenti sampai di situ saja. Ia masih harus membayar hutangnya pada bank. Hao sudah menunggak cicilan selama 6 bulan. Dan harusnya hari ini rumah Hao disita oleh bank. Tapi Hao masih dengan sikap arogannya dan berjanji sebulan lagi akan membayar semua cicilan dan ditambah bunga-bunganya. Sementara itu, di tengah karirnya yang terus meningkat, penyakit yang Tian derita juga makin parah. Dan puncaknya adalah ketika menjalani konferensi pers seusai pertandingan. Berbagai pertanyaan yang silih berganti keluar dari para wartawan membuat kepala Tian pusing. Dan hanya satu jawaban yang keluar dari mulutnya. Tian sudah lelah. Tapi ia sebenarnya masih ingin mengucapkan satu kalimat lagi. Sayangnya ia segera ditarik oleh Zhao yang kini menjadi asistennya. Tapi kalimat yang keluar dari mulut Tian itu berhasil dibaca oleh seluruh netizen di sosial media. Dan bibir Tian ternyata mengucapkan kata ingin pensiun. Berita dan kabar itu terus berseliweran di sosial media dan menjadi trending topik yang dibicarakan di mana-mana. Zhao terus mencaci Tian. Karena jika ia ingin pensiun tidak begini caranya. Karena ia masih ada kontrak dan tanggung jawab lainnya. Namun Tian tak peduli dengan semuanya. Ia sudah tak tahan dengan penyakitnya sendiri. Dan ia hanya punya 2 pilihan yang sama-sama buruknya. Yang pertama, ia minum obatnya dan didiskualifikasi karena doping. Atau yang kedua, ia pensiun saat ini juga. Karena pertikaian tadi, Tian tiba-tiba menemukan foto tempat latihannya dulu. Di sana tertulis undangan untuk datang ke sana dan reuni bersama. Undangan itu datang dari Hao, yang entah apa maksud dan tiba-tiba mengundang Tian datang ke tempatnya. Tanpa pikir panjang, Tian segera mengiyakannya. Dan ia ingin pergi ke sana saat itu juga. Dan sesampainya di sana, Hao ternyata telah membuat sebuah rencana.
Ia mengerahkan orang-orang suruhannya. Dan dengan memanfaatkan penyakit yang Tian derita, Hao coba memisahkan Tian dengan Zhao. Zhao akan dijemput oleh teman Hao yang lain. Sementara Tian akan langsung dijemput oleh Hao di sisi pelabuhan yang lainnya. Walau masih merasakan sakitnya, Hao segera mengajak Tian untuk keluar. Di sana ia sudah disambut bak seorang raja. Banyak fans Tian yang telah menunggu di pinggir jalan. Ia lalu diajak bertemu dengan Pak Wali Kota. Ternyata Tian diundang untuk peresmian pembuatan patung di daerah asalnya. Setelah memberikan kata sambutan, Tian tiba-tiba menantang Hao untuk bertanding kembali di arena ini. Ia merasa tak terima atas kekalahannya waktu itu. Tapi sebenarnya, Hao juga memiliki rencana lain. Tian lalu dibawa ke toko miliknya. Dan setelah berfoto bersama para fansnya, Tian tiba-tiba mendatangi Hao dan mengajaknya berbicara berdua di dalam. Tian bertanya, apa sebenarnya niatan Hao membawanya ke sini. Hao awalnya basa-basi dan coba berbelit-belit di depan Tian. Tapi Tian langsung bisa memahami kalau Hao hanya ingin memanfaatkannya dan menjadikan Tian sebagai bahan endorse-nya saja. Tian awalnya menolak, karena bagi dia, Hao yang ia kenal tidak licik seperti ini. Dan ia baru akan menyetujui kontrak endorse-nya jika Hao yang selalu kompetitif itu dan tidak mau kalah kembali di depannya. Sembari mengambil seluruh medalinya, Hao bilang, kalau ini adalah medali yang dulu selalu ingin kau pegang, kau boleh bawa ini semua. Dan tanda tanganilah kontrak ini, Tian. Karena Hao masih sama liciknya, Tian kecewa pada Hao. Dan dia memilih pergi. Hao lalu membawa Tian ke gudangnya. Ia jujur dengan semua kondisinya. Usahanya bangkrut. Hutangnya numpuk, karirnya hancur, semuanya. Semuanya ia ceritakan pada Tian. Tapi Tian kali ini jadi keras hati. Hao adalah idolanya. Dan ia selalu ingin menjadi Hao. Jadi jika Hao dulu arogan, maka dia juga akan melakukan hal yang sama padanya. Tindakan Tian ini melukai hati Hao. Ia langsung mengucapkan segala sumpah serapah pada Tian. Ia menganggap Tian sebagai orang yang tak tahu diuntung dan tidak tahu cara berterima kasih. Karir cemerlang Tian tidak akan pernah ada jika Hao tidak mengajarinya dulu. Berkat tanda tangan dari Tian, Hao kini mendapatkan kepercayaan untuk menukarkan medalinya dengan uang-uang dari investor. Jadi dia bisa terus mempertahankan dagangan sepatu palsunya. Tapi tetap saja, segala uang itu selayaknya angin lewat. Dan usaha dari Hao tetap saja tak terselamatkan. Bahkan kini, ia mulai berucap kasar pada Christy istrinya. Sekalipun istrinya mencoba mencarikan segala solusi untuknya, tetap saja Hao menjadi arogan. Dan ia tak ingin mendengarkan saran dari siapapun. Hao masih belum mau menyerah. Ia terus mencari segala cara untuk tetap bertahan. Tapi semua rekannya yang ia hubungi sudah tahu bagaimana watak buruk dari Hao. Jadi mereka memilih untuk menolak ajakannya daripada harus kehilangan uang karena mengikuti ajakan bisnis Hao. Hao yang tak tahu harus apa lagi dengan hidupnya, kini mulai menyerah. Ia kembali pulang ke rumahnya dengan pasrah. Di sana ia telah ditunggu oleh pihak bank yang telah menunggu janjinya. Tapi Hao kini benar-benar tak bisa memberikan janji apapun pada bank dan mempersilahkan bank jika akan menyita rumahnya. Istrinya yang sudah merasa lelah bersama Hao juga memilih untuk bercerai saja. Dan lagi-lagi Hao menerima segala keputusan itu. Kini ia pergi dan sadar kalau dirinya tak lagi memiliki pekerjaan, tak lagi memiliki rumah, dan bahkan tak lagi memiliki keluarga. Sementara
Tian juga merasa sudah cukup dengan segala karirnya. Ia menyerah dan tak ingin lagi menjadi atlet. Zhao segera menarik Tian dan langsung menamparnya. Tian terlalu terobsesi dengan Hao. Jadi ketika melihat Hao menyerah, ia juga memandang itulah cara terbaiknya untuk menentukan karirnya. Zhao selalu memberikan obat untuk penyakit Tian. Ia sudah ikhlas jika memang Tian ingin berhenti menjadi atlet. Karena mau bagaimanapun, hidup Tian adalah pilihan Tian sendiri. Sementara itu, Hao yang sudah tahu harus pergi kemana, lalu mengajak seluruh teman-teman lamanya untuk minum bersama di kedai minuman dekat sana. Malam itu semuanya tertawa, seakan tak ada beban di hidup mereka. Semua tawa itu seketika hening saat Hao tiba-tiba mengeluarkan surat kontraknya bersama Tian. Ia bakar kontrak itu dan bilang, kalau kini ia sudah tak memiliki apa-apa lagi. Dia sudah jadi pengangguran, bahkan kini ia juga gelandangan. Tanpa rumah, tanpa keluarga. Tian lalu menimpali. Ia juga sudah tidak memiliki apa-apa. Obat yang ia minum tadi sama saja dengan mengakhiri karirnya sendiri. Tapi Tian masih merasa penasaran. Dan ia pun bertanya kepada Hao. Kenapa mereka tak pernah berada di satu pertandingan yang resmi dan beradu cepat satu sama lain? Dengan setengah mabuk, Hao menjawabnya. Apa kau ingat? Saat aku bilang, orang-orang hanya akan mengingat siapa yang jadi juara. Dan tidak akan peduli dengan sisanya. Saat itu, aku sudah merasa tak akan mampu lagi menjadi juara. Maka dari itu, aku memilih untuk menyerah. Tapi Tian masih memohon. Kalau mereka pasti bisa bertanding satu kali lagi, maka izinkan dia untuk dilatih oleh Hao sekali lagi. Hao masih keras hati dan menolak tawaran itu. Sekalipun teman-temannya memaksa Hao untuk menerimanya, Hao tetap tidak mau. Hao bilang, kenapa kau tak kunjung sadar juga? Kita tidak akan pernah jadi atlet lagi. Kau sudah minum doping. Aku sudah seperti ini. Sudah terima saja nasibmu. Jadi atlet itu tidak selamanya. Kau harus tahu itu. Dan kalian semua yang ada di sini tak usah sibuk menasihatiku ini dan itu. Lihat diri kalian masing-masing. Kita dulu latihan bersama. Tapi kenapa bahkan kau Zhao, kenapa kau hanya jadi pecundang dan tak bisa menjadi atlet sepertiku dan Tian? Tak usahlah omong kosong seperti itu. Kalau kalian tak paham dengan apa yang ku alami. Tian tiba-tiba berdiri. Ia memutuskan untuk menyerah juga. Bertahun-tahun sudah ia mengejar prestasi Hao. Tapi ternyata kini ia sadar kalau ia salah memilih seorang idola. Zhao dan temannya yang lain juga berdiri dan merasa menyesal telah datang ke sini. Mereka merasa dipermalukan oleh Hao seperti ini. Tapi temannya coba menahan emosi Hao yang meledak-meledak. Jadi mereka memutuskan untuk berjalan di tujuan mereka masing-masing, tanpa mempersalahkan apapun pilihan mereka. 愿我们出走半生。 Saat semuanya telah pergi, barulah kekosongan mengisi seluruh isi hati dari Hao. Ia hilang arah. Ia tak tahu tujuannya akan kemana lagi setelah ini. Saat ia berjalan sendirian, tiba-tiba sebuah mobil berhenti tepat di belakangnya. Ternyata itu adalah istrinya. Ia membawakan sebuah medali untuk Hao. Medali emas yang pertama kali ia raih dulu. Medali yang sekaligus mengantarkan awal pernikahan mereka. Sembari memberikan medalinya, Christy bilang, aku tetap ingin melihatmu berlari sekali lagi. Mungkin bukan tentang di dalam lintasan, tapi tentang hidupmu sendiri, Hao. Setelah Christy pergi, dia seakan tersadar atas semua kesalahannya selama ini. Dan mungkin masih ada satu jalan lagi untuk menebus semua rasa salah itu. Hao berlari dan terus berlari. Tujuannya adalah pelabuhan tempat Tian kembali ke ibu kota. Namun sayang, sekeras apapun ia berlari, tetap saja tak mungkin untuk mengejar kapal Tian.
Sementara itu Tian yang ada di atas kapal tiba-tiba mengeluh haus dan meminta Zhao untuk mengambilkan minum untuknya. Kebetulan hari itu adalah tahun baru Imlek dan lampu kapal pun segera dimatikan agar para penumpang bisa menikmati pesta kembang api yang ada. Tapi bukan kembang api yang membuat Tian tertarik, tapi bayang-bayang seseorang yang terus berlari seakan mengejar kapalnya. Dan dia adalah Hao. Hao terus berlari sembari berteriak memanggil nama Tian. Hao terus meracau kalau kini ia berlari lagi. Ia bangkit dan tak menyerah seperti yang ia ucapkan tadi. Sayangnya, nafas Hao tak sekuat dulu. Dan ia harus terjatuh tanpa pernah tahu apakah Tian mendengar teriakannya atau tidak. Sementara dari dalam kapal, Tian menangis. Ia seakan menyesal telah minum obat-obatannya. Karena sekeras apapun ia mencoba, ambisinya akan terhalang dengan peraturan doping yang telah ada. Dan dari jauh, Zhao memandanginya dengan tersenyum. Ia datang bawa minuman untuk Tian. Ia lalu meminum obat yang sama dengan yang Tian minum. Dan akhirnya Zhao pun jujur kalau itu hanyalah vitamin C. Ia tahu kalau keinginan Tian untuk menyerah hanyalah sebuah keputusan emosional yang sedang lelah atas segala rutinitas sebagai seorang atlet. Disitulah Tian mulai tersenyum lebar. Ia yakin mimpinya menuju Olimpiade masih terbuka lebar di depan matanya. Dan Hao sendiri, kini dia sudah benar-benar bangkit. Ia tak lagi menjadi pecundang seperti sebelumnya. Dia tata kembali hidupnya satu demi satu. Ia kembali berbisnis. Tapi kali ini, bisnisnya berjalan lancar. Dan ia mulai bisa meraih pundi-pundi uang yang lebih banyak dibanding saat ia menjadi atlet. Ia memegang teguh kalimat mantan istrinya untuk kembali berlari. Sekalipun itu tidak di atas lintasan. Segala kekayaan yang Hao peroleh, ia gunakan untuk mendanai Tian menuju impiannya, yaitu berangkat ke Olimpiade. Ia juga berhasil bersatu kembali dengan keluarganya. Anaknya yang dulu selalu ia larang untuk ikut olahraga lari, kini ia izinkan dan ia temani selama pertandingan. Anaknya menang dan menjadi juara. Dan ia berhasil mewarisi bakat emas ayahnya. Tak hanya itu saja, semua teman-temannya kini juga ia danai untuk mengejar cita-cita mereka masing-masing. Ia yakin kalau temannya sebenarnya mampu untuk meraih semua mimpinya. Dan untuk Tian, kini ia berhasil mendapatkan apa yang ia impikan selama ini. Mungkin Hao dan Tian tidak pernah ada di satu lintasan yang sama. Tapi setidaknya, Hao hadir meluruhkan bantuannya untuk bantu Tian mencapai semua impiannya. Beratnya jadi atlet ya. Saya punya teman yang jadi atlet dulu dan ya kurang beruntung lah ya. Kurang beruntung karena tidak lolos seleksi deh kalau nggak salah itu. Waktu itu ya saya dan teman saya itu pengen jadi pemain bola. Tapi teman saya ada prestasinya, saya lebih banyak gelutnya kayaknya sih ya. Jadi ya dia yang lebih kepilih lah di beberapa turnamen. Jadi ya biasanya saya cuma jadi cadangan. Kalau udah menit-menit terakhir, instruksi dari pelatih adalah yang itu jangan dikasih lewat. Nah, udah itu tak. Ya cuma enggak sih, latihannya beneran, latihannya serius. Cuma ada beberapa kejadian yang membuat kaki saya sepertinya harus menyerah sekarang. Jadi ya sekarang ya olahraga ringan-ringan aja lah. Tapi masih olahraga sih. Dan kayak yang saya bahas di awal sih, Hao itu kan memang berhasil meraih segalanya dengan sangat cepat kan di awal karirnya. Tapi apakah ia bisa bertahan dari segala tekanan saat berada di atas? Enggak. Ia gugur dan terjun kembali ke titik nol. Tapi motivasi tertinggi kadang muncul ketika kamu berada di titik paling rendah. Saat kamu sudah tak punya apa-apa untuk beli makan, saat perutmu sedang dalam kondisi lapar-laparnya.
Karena di posisi itu, otak kalian bisa memikirkan 1001 macam cara untuk bisa bertahan hidup. Lagian kan, Tuhan kan juga sudah berfirman, Ia hanya akan merubah nasib orang jika orang itu memang mau merubahnya. Karena mau 1000 orang pun menasihatin kamu, tapi kalau kamu gak mau, ya udah gak. Hanya niatmu untuk berubah yang menjadi kunci utamanya. Karena bangkit setelah terpuruk berkali-kali bukanlah hal yang mudah. Seni merajut segala serpian kegagalan dan merangkainya kembali menjadi kesuksesan adalah seni tertinggi yang Tuhan ciptakan untuk manusia. Seni itu Tuhan beri nama bertahan hidup. Dan melanjutkan cerita saya dan teman saya dulu waktu yang pengen jadi pemain bola gitu. Teman saya melanjutkan ke sekolah khusus sepak bola, sekolah biasa di situ, dan saya tidak lolos karena saya tidak ada prestasi. Akhirnya ya udah saya main-main biasa, tarkam. Nah disitulah hancur kakinya. Teman saya ternyata kurang berbakat ketika di dalam. Ya singkat cerita, dia masih berusaha mengejar itu semua. Cuma ya kayaknya sudah, dia sadarnya ketika dia udah ngelakuin semuanya, tapi ternyata bukan dia aja yang kerja keras di situ. Ya sudah, akhirnya dia sekarang menjadi pegawai BUMN, lebih kaya. Ya saya sih syukur sih, maksudnya kami kalau ketemu sering cerita-cerita pengen jadi ini, pengen jadi itu. Sekarang ya dengan jalannya masing-masing. Iya, tapi maksudnya adalah kenapa hubungannya dengan bertahan hidup, itu yang saya maksud. Dia kayak punya kok cita-cita dulu, cuma ada 1-2 hal yang membuat kami udah tidak bisa di situ. Cuma life must go on kan, hidup kan terus berlanjut nih. Dan saya juga pernah merasakan di titik terendah berkali-kali karena kesalahan saya sendiri, karena saya terlalu polos, karena saya terlalu baik, karena akhirnya ya saya harus bertahan hidup gimana caranya di situ. Sampai akhirnya dulu sempat merasakan enak, terus problem lagi, terus sekarang mau mulai dengan lebih baik deh situ. Makanya keluarlah sebatin. Cerita sebatin lagi. Sebenarnya sih pengen cerita banyak, cuma karena takutnya banyak sudah ada yang komplain, Mas tolong belakangnya jangan panjang-panjang. Iya sih benar juga. Apa enaknya biar bisa ngobrol panjang? Bukan ngobrol panjang-panjang sih, ngobrol aja di situ kan. Nantilah kita pikir-pikir, kalau kalian ada ide bisa tulis di bawah. Jadi ya saya Gugunan segenap tim Booster Rame Glory mengucapkan terima kasih. Terima kasih banyak yang sudah nonton video ini sampai habis. Terima kasih banyak yang sudah memberikan like. Terima kasih banyak yang sudah memberikan komentar. Terima kasih banyak yang sudah subscribe. Terima kasih buat yang sudah memencet tombol thanks-nya. Karena apapun yang kalian lakukan untuk channel ini sudah bantu channel ini untuk berkembang ke arah yang lebih baik. Dan sebelum pamit saya pengen bilang satu hal. Kalau kalian lagi ada banyak masalah ini itu berat banget, yang tenang. Saya bolo, tenang, masih ada hari esok. Hari ini duduk dulu, dinginin kepala. Ya toh, sudah, tarik nafas, buang. Tegak kopinya, ambil koreknya dan sebatin aja dulu.